Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Anak Putri dari jurusan TI semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa rakitan. Apa itu bahasa rakitan? Bahasa rakitan termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah dan merupakan bahasa dasar komputer. Bahasa ini memerlukan logika yang cukup rumit. Di samping instruksinya yang jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Kelebihan dari bahasa rakitan: pertama, memiliki fasilitas fungsi dan makro. Kedua, program dapat dibuat secara modular. Ketiga, ukuran program lebih kecil. Keempat, lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal-hal yang diperlukan ketika belajar bahasa rakitan: pertama, sistem bilangan antara lain biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Kedua, pengenalan mikroprosesor. Ketiga, sistem memori dan pengalamatan memori. Tiga, interrupt atau interupsi. Selanjutnya ada register, kemudian instruksi assembly atau mnemonic. Selanjutnya mode pengalamatan data, operasi-operasi pada assembler, dan terakhir pembuatan program. Pertama, sistem bilangan. Antara lain adalah bilangan biner. Bilangan ini hanya mengenal angka 0 dan 1. Selanjutnya ada bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan bilangan berdasar 8. Selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan ini sudah tidak asing lagi karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini terdiri dari 0 sampai 9 dengan menggunakan dasar 10. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Bilangan ini mutlak harus dikuasai karena dalam bahasa rakitan kita sering menemukan bilangan ini. Memori merupakan bagian terpenting dalam komputer untuk menyimpan data dan program. Dalam mikroprosesor 8088 terdapat 16 saluran alamat dan 8 saluran data secara multiplex. Saluran alamat lainnya yang tersedia ada 4, khusus untuk menunjuk segmen memori, di mana tiap segmen menjangkau memori sebesar 64 KB. Sehingga dari 16 saluran alamat dapat menggarap isi memori hingga 1 MB dan bekerja dengan data 16 byte. Interrupt atau interupsi adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani untuk mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa sehingga sistem hardware komputer. Dalam pemrograman assembler, kita dapat melakukan interupsi secara software dengan perintah int yang dapat dilihat dalam label interupsi. Interrupt software dalam PC terbagi menjadi dua, yaitu pertama, interrupt BIOS. Interrupt BIOS diwujudkan dalam bentuk interupsi software berjumlah 32 dan akses pelayanannya. Kedua, ada interrupt DOS, Disk Operation System. Interrupt DOS ini merupakan interupsi dari software sistem operasi terdiri dari INT20H untuk kembali ke DOS dan INT21H untuk operasi input atau output. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.